Oke, jadi hari ini kita review kembali tentang FPB dan algoritma pembagian, beserta mungkin ada beberapa sifat dan latihan soalnya. Jadi sebenarnya kalau di algoritma pembagian, pembagian itu kan dia mengatakan bahwa kita bisa bentuknya dalam bentuk Y sama dengan KX tambah R kalau nggak salah ya di slide sebelumnya. Contoh, misalnya mencari FPB dari 50 dan 25. Berapa FPB-nya ini? 50 dan 25. FPB-nya 25. Tahu kan ya dari mana ya? Sebenarnya kan kita bisa bentuk seperti ini. 50 itu sama dengan 2 dikali 25 ditambah 0. Ya kan ya? Nah, kemudian kalau FPB dari 25 dan 0 itu berapa? 25. Juga 25. Nah, dan 25 ini bisa kita bentuk menjadi 25 sama dengan 1 kali 25 ditambah 0. Atau bisa juga kita bentuk menjadi 25 itu 5 kali 5 tambah 0. Nah, jadi intinya sebenarnya algoritma pembagian itu dia semakin mengkerucut. Ternyata FPB, ternyata dia itu mau bilangnya gini, FPB dari 50 dengan 25 itu sama dengan FPB dari 25 dengan 0, yaitu 25. Ini nggak usah dulu ya. Nah, jadi FPB dari 50, bentar, kita ganti warna aja. FPB dari 50 dan 25 itu sama dengan FPB dengan 25 dan 0 gitu. Nah, intinya dia algoritma pembagian dia semakin gimana ya bahasa ininya. Dia semakin membagi gitu, semakin kecil gitu contohnya. Contoh nih, algoritma namanya algoritma Euclid. Algoritma Euclid ini dia mengatakan bahwa misalkan kita punya A dan B bilangan bulat dengan A besar dari B besar dari 0, maka FPB dari A, B bisa dicari dengan mengulang algoritma pembagian. Nah, jadi ada kaitannya. Pembagian sebagai berikut. Jadi misalkan A itu sama dengan B dikali Q1 ditambah S, 1. Ini berarti 0 S1-nya lebih besar dari 0, kecil dari B. Nah, nanti si B itu sama dengan S1 dikali Q2 ditambah S2. Di sini berarti S1-nya lebih besar dari S2-nya, maksudnya S2-nya
lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari berapa? S1. Kecil dari S1 kan? Nah, kemudian selanjutnya berarti di sini setelah ini kita punya apa? Di sininya. Persamaan ketiganya apa nih? Lanjutannya. S1 S1 sama dengan S2 kali Q3 kali ketiga ditambah S3 gitu kan? 3. Berarti di sini S3-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari S2 dan seterusnya sampai nanti misalkan kita punya Sn-2 itu sama dengan, kalau Sn-2 sama dengan berapa? Berapa kalau saya punya Sn-2? Mau membentuk Sn-2. Berapa? Sn-1 kali Qn tambah Sn. Sn-1 kali Qn ditambah Sn. Dengan intervalnya berarti Sn itu besar dari 0, kecil dari Sn-1. Selanjutnya kalau misalnya kita punya Sn-1 sama dengan Sn dikali Qn plus 1. Misalnya ya, ujungnya misalnya di sini. Nah, jadi dia mengulang algoritma pembagian. Dengan demikian, ini kan bentuknya nih, tadi kita runutkan ya. Coba sambil kalian pikirkan, kira-kira contohnya kalian punya contoh angka berapa gitu ya, yang bisa kita runut seperti ini. Dengan demikian, FPB dari A, B itu sama dengan Sn. Nah, jadi kalau di algoritma Euclid, itu misalkan A dan B-nya bilangan bulat dengan A besar dari B besar dari 0, maka FPB dari A, B itu bisa dicari dengan mengulang algoritma pembagian. Jadi kita runut, misalnya kita punya A itu perkalian dari B kali Q1 tambah S1. Nanti B-nya, ini kan mengulang nih ya. Kalau kalian lihat ini B-nya pindah ke sini, S1-nya juga pindah ke sini. Nah, ini nanti S1-nya nanti pindah lagi ke sini, kemudian S2-nya pindah ke sini, dan seterusnya gitu. Sn-1, Sn-1. Kira-kira coba contohnya. Kalian punya contoh angka berapa coba? Siapa yang mau kasih contoh? Contoh yang kira-kira bisa 4 langkah atau 5 langkah lah kalau kita runut dalam bentuk seperti ini. Jadi kita dapat FPB dari A, B, angka itu sama dengan nanti Sn. Angka berapa kira-kira? Lima puluh bagi 11, Bu. 50,11. FPB dari sebentar. FPB dari 50 dan 11. Oke, gimana tuh? Berarti 50 sama dengan
11 kali 4 tambah 6. 11 kali 4 tambah 6. Terus? 11 sama dengan Berarti 4. Oh ya, 11 sama dengan 6 kali 1 tambah 5. Oke, terus? 6 sama dengan Berapa? 5 kali 1 tambah 1. Kemudian? 5 sama dengan 1 kali 5 tambah 0. Jadi FPB dari 50 dan 11 berapa? 1. FPB dari, berarti kamu nurunnya dari sini ya? Turun ke sini, turun ke sini. Berarti SN-nya ini sama dengan 1 itu ya? Oke, benar. Berapa NIM-nya? 40, Bu. Saya catat di sini aja lah. NIM-nya 040. Oke, siapa lagi yang mau kasih contoh? Saya, Bu. Saya, Bu. Berapa? Satu-satu. Sheryl. Nah, Sheryl berapa? FPB dari 160 dan 405. 160 dan 405. 5. Oke. Gimana? 450 sama dengan 405 atau 450? 405, Bu. 405 sama dengan 405 sama dengan tunggu, Bu, slide Ibu nggak bergerak. nggak bergerak ya? Yang lain bergerak nggak? Udah, Bu, udah. Oke. 2 dikali 160 ditambah 85. Tambah 85. Terus 100 160 bentar. ...160 sama dengan 1 dikali 85 1 dikali 85. ditambah 75. Oke. Terus 85 sama dengan 75 kali 1. 1 dikali 75 ditambah 10. Oke. Terus 75 sama dengan 7 dikali 10 ditambah 5. Lalu 10 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 0. Jadi FPB-nya? 7. 2. FPB-nya 2. Bu. 2 ya FPB-nya ya? 405 faktornya 2 ya? Yakin ke FPB-nya 2? 5. FPB-nya 5 ya? Iya, Bu. Nah, sebenarnya karena kebalik aja posisinya ini sebenarnya. Makanya Iya, salah saya. sama-sama SN dengan 2 itu kan tadi. Iya. Oke, berapa Sheryl NIM-nya? 32, Bu. Oke, siapa lagi tadi satu orang? Saya, Bu. Saya, Bu.
Nah, dua-duanya lah siapa? Siapa duluan? Saya, Bu. Nah, berapa? FPB dari 366 dan 108. 300 66. dan 108. Oke. Berapa? 366 sama dengan 108 kali 3 ditambah 42. Oke, terus 108 sama dengan 42 kali 2 ditambah 24. 42 kali 2 ditambah 24. Terus 42 sama dengan 24 dikali 1 ditambah 18. Selanjutnya 24 sama dengan 18 dikali 1 ditambah 6. Kemudian 18 sama dengan 6 kali 3 ditambah 0. Oke, jadi FPB-nya FPB-nya 6. oke. Bukan 3 ya? Bukan. 6 ya? Oke, berapa NIM-nya? NIM-nya 08, Bu. NIM-nya 08. Oke, siapa tadi? Terakhir, satu lagi tadi. Saya, Bu. Oke, berapa? FPB dari 2022,302. 2022 dengan 302. Oke, berapa? Slide-nya belum bergerak, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Ini sekarang bergerak nggak? Sudah, Bu. Oke. 2022 sama dengan 302 dikali 6 ditambah 210. Terus? Terus 302 sama dengan 210 dikali 1 ditambah 92. Oke. Lalu 210 sama dengan 92 dikali 2 ditambah 26. Terus? Kemudian 92 sama dengan 26 dikali 3 ditambah 14. Lalu 26 sama dengan 14 dikali 1 ditambah 12. Oke, terus? 14 sama dengan 12 dikali 1 ditambah 2. Lalu 12 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 0. Berapa FPB-nya? FPB-nya 2. Oke, berapa NIM-nya? 11, Bu. Oke ya, udah cukup 4 contoh. Kira-kira kalian bisa udah mulai paham belum maksud algoritmanya seperti apa? Coba yang NIM-nya 23, ada nggak NIM-nya 23 siapa? Siapa yang NIM-nya 23? Ada? Abda Syakira. Iya, Bu. Nah, coba kira-kira maksudnya apa? Algoritma Euclid itu gimana sih cara menentukannya dari 4 contoh yang kamu lihat nih?
maksudnya Bu? Mengerti pertanyaannya? Ya, dari 4 contoh yang ada yang teman kamu berikan, kira-kira apa yang dapat kamu simpulkan? Menghabiskan setiap apa ya, kayak ini kan misalnya kan 160, jadi kayak menghabiskan ujungnya kayak gitu Bu. Mengubah tambah jadi 0. Oke, jadi sebenarnya endingnya harus ditambah 0 gitu, jadi harus habis pembagiannya. Jadi semua contohnya ya nih, hasilnya pasti untuk mendapatkan si FPB-nya itu nilainya harus kita operasikan bagaimana caranya supaya nanti hasilnya adalah ditambah dengan 0 gitu. Hasil perkaliannya ditambah dengan 0. Kemudian, nah jangan sampai salah menentukan FPB-nya. Jadi kalau dari teorema yang ini, dari algoritma ini, kalau kalian lihat algoritmanya, nah si FPB-nya kan SN nih. FPB-nya ini SN. Nah, SN itu kan posisinya boleh nggak ditukar B kali Q1 jadi Q1 kali B? Boleh aja. Kayak contoh punyanya Sheryl nih, dia kan dibalik, beda dengan yang lainnya nih. Beda dengan yang contoh yang pertama, contoh yang ketiga, sama contoh yang keempat kan, dia sesuai algoritma nih, letaknya gitu. Kayak ini, contohnya 108 kali 3, tapi kalau punya Sheryl tadi 2 kali 160. Nggak masalah, posisinya harus yang mana lebih dulu, tidak masalah. Tapi jangan sampai salah menentukan ininya, menentukan FPB-nya. FPB-nya itu SN dikali QN plus 1. SN-nya dapat dari mana? Dapat dari sisa yang sebelumnya. Makanya tadi saya ketika yang kedua, saya tanya berapa FPB-nya, mungkin nggak 2 secara intuisi kita. Kalau 160 405 mungkin nggak 2. Kan 405 ini 2 bukan faktor dari 405. Nah, kita cek juga berdasarkan algoritma yang ini. Kan FPB-nya SN-nya, sisa dari yang sebelumnya. Berarti kalau dari sini berarti FPB-nya 5 sisanya. Makanya tadi di contoh ini saya tanya juga, 6 atau 3 FPB-nya? 3 kan juga bisa nih. Sebenarnya 3 kan faktornya juga nih. Faktor dari 3 dan 6, faktor juga dari 108. Tapi lihat lagi dari algoritmanya. Oh, dia itu, si FPB-nya itu sisa dari yang terakhirnya sebenarnya. Makanya FPB-nya di sini 6, bukan 3. Oh, jadi begitu juga dengan yang sama dengan contoh-contoh yang lainnya. FPB-nya 2, bukan 6 gitu. Coba kira-kira 6 tuh faktornya 200, 6 itu faktornya bukan 2022 dengan 302. Bukan ya? Bukan, Bu. Bukan, nah, kebetulan bukan. Nah, coba yang tadi contoh yang ini, yang ketiga ini yang kebetulan kedua-duanya bisa kan, bisa 6, bisa 3. Ya bisa kan ya, 3 nih, bisa. Jadi, nah jangan sampai keliru menentukan FPB-nya berdasarkan algoritma ini. Ingat FPB-nya itu sebenarnya adalah sisa pembagian dari sebelumnya. Jadi karena dia mengulang tadi konsepnya, dia mengulang algoritma pembagian, jadi ya dia ngambil sisa sebelumnya. Sekarang coba, misalkan saya punya, misalkan soalnya, bentar. Soalnya itu adalah FPB tentukan FPB dari 158 dan 188. Berapa kalau pakai algoritma Euclid? Siapa yang bisa menjawab? Berapa? 2. Gimana caranya? 188 sama dengan 158. Tunggu. 188 sama dengan 158 terus
dikali 1 ditambah 30. 30. Kemudian 158 sama dengan 30 dikali 5 tambah 8. terus 30 sama dengan 8 dikali 3 tambah 6. 8 sama dengan 6 dikali 1 tambah 6 plus 1 tambah 2. Oke, terus 6 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2. FPB-nya adalah 2 ya. Berapa NIM-nya? 12. Oke, jadi sudah mengerti ya harusnya ya caranya. Tinggal kalian main kali-kali aja tuh perkalian. Kira-kira dikali berapa, sisanya berapa gitu-gitu. Kemudian ada teorema. Ada teorema yang mengatakan bahwa jika A dan B bilangan bulat dan D itu adalah FPB dari A, B, maka ada bilangan M dan N sehingga D sama dengan MA ditambah NB. Jadi kalau kita punya A dan B, kemudian FPB-nya itu ada D, maka D itu adalah penjumlahan dari perkalian MA ditambah NB. Contoh nih, nanti kalian cari contoh lagi. Contohnya adalah tentukan M dan N sehingga sebentar ya, kita break sebentar ya, lagi azan.
Oke, kemudian jadi tentukan M dan N sehingga kebalikan dari soal yang sebelumnya tadi, sehingga FPB OD aja sama dengan FPB aja. FPB-nya sama dengan 158 N ditambah 188 N. Jadi ini tadi contoh yang sebelumnya. Contoh yang sebelumnya itu tentukan FPB dari 158 dan 188. Jawabannya FPB-nya 2. Nah, sekarang teorema ini dia dibalik. Pertanyaannya kan dia bilang, di teorema ini dikatakan kalau kita punya dua bilangan bulat, kemudian kita dapat FPB-nya sama dengan D, maka D itu sebenarnya adalah perkalian dari si bilangan tadi, si A dan B tadi, dengan suatu bilangan bulat lain, yaitu M dan N. Jadi D sama dengan MA tambah MB. Kita kerjakan, jadi sebenarnya untuk mengerjakannya alur mundur, jadi mundur dari algoritma Euclid. Kalau tadi kan kita merunut nih dari yang besar ke yang kecil. Sekarang kita mau mencari kira-kira nilai M dan N-nya berapa. Ya. Caranya adalah menggunakan alur mundur dari algoritma Euclid. Saya tulis di sampingnya aja. Di sampingnya. Jadi kita sudah tahu tadi kan FPB-nya adalah 2 nih. FPB-nya 2. Maka 2 itu sama dengan berapa dijumlahkan berapa ditambah berapa gitu. Ini ada kaitannya dengan yang ini ya, karena algoritma mundur. Jadi kita mulai dari bawah nih. Jadi 2 itu sama dengan 8 kurang 6. Nanti coba kalian lihat dapatnya dari mana. Ada kaitannya. 2 sama dengan 8 kurang 6. Nah, perhatikan 8 dikurang 6 itu sama dengan 30 dikurang 8 kali 3. Nah, kemudian setelah itu, di sini kan ada 8. Ada 8 juga nih. Berarti kita bisa bentuk. Jadi 4 dikali 8 kurang 30. Sama aja kan? Ini kan 8 kurang 30 ditambah 8 kali 3 kan hasilnya yang ini. 8 dikurang 30 tambah 8 kali 3. 8 dengan 8 kali 3 sama aja dengan 4 kali 8. Jadi 4 kali 8 dikurang 30. Nah, kemudian 8 itu, ini kan 4 dikali, kita punya 8. 8 itu adalah 158 dikurang 5 dikali 30. Kurang 30. Oke. Sama tadi dengan yang tadi. Sama dengan sebelumnya. Ada 8 kali 3 dan ada 8. Di sini ada 5 dikali 30 dikalikan 4 dan ada 30. Berarti kita bisa ubah bentuknya menjadi 4 dikali 158 dikurang 21 dikali 30. Ya, kenapa 21? Kan 5 kali 4, 20. Ditambah 1 kali 30 berarti 21 kali 30. Nah, kemudian setelah itu 4 dikali 158 dikurang 21 dikali 30 itu adalah 188 dikurang 158 kali 1 sebenarnya. Jadi ada lagi nih faktor yang sama. Kalau kalian lihat, ini 21 kali 158 dan 4 kali 158. Berarti di sini kita punya 25 dikali 158 dikurangi 21 dikali 188. Nah, kan tadi kalau kita punya A dan B, FPB-nya adalah D, maka D itu sama dengan M dikali A ditambah N kali B. Nah, berarti di sini M dan N-nya adalah berturut-turut adalah 25 dan negatif 21 jadinya. Jadi dia mundur. Jadi di sini 2 itu sama dengan 25 dikali 158 ditambah negatif 21 dikali 188.
gitu. Eh, kecil. Nah, tapi kan dia kan alur mundur tadi saya bilang. Jadi alur mundurnya di mana? Kenapa bisa, Bu, kok kenapa kepikiran 6 itu adalah 30 dikurang 8 kali 3? Nah, jadi dapatnya di sini nih. Kalau kalian lihat, 2 itu sama dengan 8 kurang 6. Dapatnya dari mana? Dari tahapan yang ini. Kan 2 itu sama dengan 8 kurang 6, benar kan ya? Nih. Kemudian kenapa 6 itu sama dengan 30 dikurang 8 kali 3? Dapatnya dari yang sini. Kan 6 sama dengan 30 kurang 8 kali 3. Terus, kenapa ini 8-nya sama dengan ini? 8 sama dengan 158 dikurang 5 kali 30. Dapatnya dari tahapan yang ini. Kemudian apalagi? 30. 30 itu sama dengan 188 dikurang 158. Dapatnya dari tahap yang ini. Jadi, gimana caranya supaya kita memunculkan faktor itu? Jadi, karena dia bilang alur mundur tadi, jadi kita mulai dari yang paling kecil, 2 itu sama dengan 8 kurang 6, dan seterusnya. Supaya nanti kita mulai dari yang kecil nih, dari 2. Supaya menemukan bentuk 158 dan 188-nya. Nah, caranya ya alur mundur tadi. Sekarang coba dari contoh yang teman-temannya tadi, coba dibuat alur mundurnya. Pertanyaannya diganti berarti. Yang contoh pertama tadi, siapa yang mau buat alur mundurnya? Nih, 50 kali 11. Berarti tentukan M dan N sehingga FPB-nya sama dengan 50M ditambah 11N. Siapa yang mau mencoba? Untuk semua contoh ya, silahkan coba. Nih, contoh dari teman-temannya tadi. 50 dengan 11, 160, 405, 366, 108, sama 2002, 302. Coba, siapa yang mau mengerjakan? Orang yang sama boleh, orang yang berbeda juga boleh.
Ya. Tentukan M dan M sehingga FPB sama dengan 50 kali M ditambah 10 kali. Oke, yang pertama ya berarti ya. Ya, Oke, berapa? yang FPB dari 50 sama 1 itu 1, jadi 1 sama dengan 6 dikurang 5. Sama dengan 6 dikurang Gimana? sama dengan 6 di bawahnya Oh ya, sama dengan 6 kurang 11 di bawahnya itu sama dengan 86 dikurang 11 sama dengan 2 50 dikurang 11 kali 4 dikurang 11 terus di bawahnya 2 kali 50 kurang 9 dikurang 9 kali 11. Ya, jadi jadi FPB sama dengan 50 kali 2 dikurang ditambah 11 min 9. Jadi M-nya itu 2 dan M-nya itu min 9. Oke, gitu ya. Berapa NIM-nya? 41. Berapa? 41. 41. Oke, contoh selanjutnya siapa? Saya, Bu. Nah, yang mana? Yang contoh saya tadi yang 366 dengan 108. Oke. Enam sama dengan 24 dikurang 18. Oke, dikurang 18. Terus Sama dengan 24 dikurang dalam kurung 42 dikurang 24. Sama dengan 2 dikali 24 dikurang 42. oke. Sama dengan 2 dalam kurung 108 dikurang 2 dikali 42. Dalam kurung dikurang 42. Sama dengan 2 kali 108 kurang 5 kali 42. Sama dengan 2 dikali 108 dikurang 5 kali dalam kurung 366 dikurang 3 kali 108. Sama dengan 17 dikali 108 dikurang 5 kali 366. FPB sama dengan 17 kali 108 ditambah min 5 kali 366. Jadi M dan N-nya 17 dan min 5 ya. Iya, Bu. Oke, NIM-nya 08. Oke, selanjutnya. 2 lagi berarti.
Ayo silakan, 2 lagi nih. Coba yang NIM-nya 21. Apa yang NIM-nya 21? Saya, Bu. Nah, coba. Tapi saya masih belum terlalu paham, Bu. Yang mana? Memfaktorkannya tuh, Bu. Saya masih belum terlalu paham Ya. alurnya. Nah, coba kerjakan sama-sama yang 160 dengan 405 nih, coba. Iya, Bu. 5 sama dengan 5 sama dengan 75 dikurang 7 dikali 10. Oke, terus sama dengan 75 dikurang 5. Hah? 75 dikurang 5. Bisa kah, Bu? kan nggak sama jadinya. Baris kedua, baris satu dan kedua. Iya, saya bingungnya di situ, Bu. Nah, coba lihat contoh yang sebelumnya. Tadi nih, contoh yang punyanya Kelvin nih. 6 sama dengan 24 kali 18. Oke, berarti kan dapatnya dari sini. Kemudian kenapa 18-nya bisa jadi sama dengan 42 dikurang 24? Oh, nggak dapatnya dari mana? Dari 42 dikurang 24 yang 18 tuh, Bu. Yang Nah, dari 42 sini sama. kan? Nah, kalau misalnya kasus ini 5 sama dengan 75 dikurang 7 kali 10, dapatnya dari yang ini. Ya kan ya? Iya, Bu. Nah, sekarang 7 dikali 10, kira-kira bisa di otak-atik gimana tuh perkaliannya? 10 boleh diubah. Nah, 10 dirubah, jadi 75 dikurang 7, 7 dikali 85, buka kurung 85. 85 dikurang 1 75. kali, 75. Nah, oke, terus setelah itu diapakan lagi nih? Ada yang sama nggak? 2 kali 75 ya, Bu? Kenapa jadi 2 kali 75? Yang sama apa? Yang sama 75 kan? Iya, Bu. Nah, 75 kali berapa jadinya? 2. Kenapa kali 2? 8, Bu. Kali 8 kan ya? Jadi 8 kali 75. Kenapa dikali 8 tahu nggak? Ada sisa 7 tuh. Nah, ada perkalian 7 kan? 7 kali 85 dikurang 75. 8 kali 75 dikurang 7 kali 85. 7 dikali 85. Oke, setelah itu apa lagi yang bisa diambil dari yang sebelumnya? 75. 75. Jadi apa nih, sama dengan apa? 8 dikali 8 dikali 160 dikurang 10 dikurang 85. 85. Kemudian dikurang dengan 7 kali 85. Nah, berapa jadinya? 9 dikali bukan, Bu, bentar. 9 ya, Bu. Kenapa 9? Karena 8 kali 85 Terus sama 85. Bentar, Bu. Ini agak bingung. coba kalau bingung dijabarkan ya. Berarti kan 8 sama dengan 8 dikali 160
dikurang 8 kali 85 dikurang 7 kali 85. Nah, berapa hasilnya tuh? 9 ke 85 ya, Bu? Coba dilihat lagi. Sama nggak? Misalnya, coba kalau kata kamu 9, samakah hasilnya ini? Sama nggak dengan ini? 8 kali 160 dikurang 9 kali 85. Sama nggak ini dengannya? Baris kedua dengan baris yang pertama. Enggak, min 7 ada. Nah, jadi berapa? Coba yang lainnya berapa hasilnya? Lima, Bu. Kenapa 5? Coba Sheryl berapa Sheryl? Bingung, Bu. 8 kali 160 kurang 9 kali 85 kurang 7. Atau Ayo, coba berapa? Kurang 15 kali 85. Berapa Kelvin? oh iya, 15 kali 85. Nah, 15. 8 kali 80 dikurang 15 kali 85. Ah, coba kenapa 15? Coba jelaskan ke temannya. 8 ditambah min 8 sama min 7. Kan dia sama-sama dikali 85. Jadi min 15 dikali 85. Ya, Bu. Gitu ya. Ini kan sifat perkalian kan sifat ini. Berarti dia dapatnya, kita lanjut lagi. Berarti berapa nih? 8 kali 160. Kemudian kurang 15 15 kali 85. Oke, lanjutkan lagi. 160 atas 85 dulu, Bu. Nah, gimana tuh? Sama dengan apa nih? 160 diubah dulu, boleh lah, Ibu? Dirubah apa? 160. 85, Bu. 85. Salah. Berarti 8 kali 160. Ya, dikurang 15. Kali Buka kurung 405 dikurang 320. kurang berapa? kurang 2 kali 60. 2 kali 160. 320. Ah ya, 260 ya, 2 kali 160. Terus saya kerja macet. Terus setelah itu apa lagi? Apa lagi setelah itu? Ini apa saya terkeluar dari Meet ya? Masih di ruangan, Bu. Masih ada, oke. Masih. Apalagi setelah itu? Lanjut aja. Stylus pen saya macet. Jadi, udah ketemu belum tuh hasilnya? Belum ya, masih ada beberapa tahap lagi kan?
Ya, Bu. Nah, berapa jadinya? Lagi 38 kali 160 dikurang 15 kali 405. Oke, dapatnya dari kan 15 kali 2 30 kan? Kemudian dengan 8. Jadi dapatnya 38 dikali 160 dikurang 15 dikali 405. Udah ketemu belum jadinya berapa? M dan N-nya? Udah ketemu. Udah ketemu kan ya? Jadinya Ya. 30 dengan 38 dengan min 38 dengan min 15. Gitu ya? Jadi dirunut satu persatu ininya. Tadi algoritma mundur. Jadi jangan melenceng dari yang sebelumnya nih, kayak 160 tadi. Kan nggak ada sebelumnya. Sisanya 160. Jadi jangan diapa-apakan. Kemudian tadi 2 kali 160. Iya, memang benar 2 kali 160 itu 320. Tapi jangan, kan kita mau menuju ini, ada yang kita tuju gitu. Kita mau menuju ke perkalian 160 dikali M ditambah 405 kali N. Jadi jangan keluar jalur gitu. Gitu ya. Oke, satu lagi terakhir. Siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Oke. Tadi ini siapa nih? Rame-rame kayaknya tadi menjawab. Rame-rame tadi, Bu. Oke. Sekarang yang 202, 302. Bentar ya, kenapa? Di kalian masih terlihat nggak whiteboard-nya? Macet, Bu. Macet ya? terdiam. Oke. Not responding ya. Bentar, saya join. Ya. Oke, sekarang terlihat nggak? Terlihat, Bu. Ya, terlihat nggak nih layarnya? Terlihat. Karena, oh, saya volumenya kecil. Gimana? Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, siapa tadi yang mau menjawab ini? Pian, Bu. Oke, coba. Jadi
2 sama dengan 14 dikurang 12. Sabar. 2 sama dengan 14 dikurang 12. Oke, terus Terus sama dengan 14 dikurang dalam kurung 26 dikurang 14 sama dengan 2 dikali 14 dikurang 26 sama dengan 2 dikali 92 dikurang 26 kali 3. Dikurang 26. oke. Sama dengan 2 kali 92 dikurang 7 kali 26. Sama dengan 2 kali 92 dikurang 7 dikali 210 dikurang 92 kali 2. Bentar, Bu. 16 dikali 92 dikurang 7 kali 210. Sama dengan 16 dikali 302 dikurang 210. Dikurang 7 kali 210. Sama dengan 16 kali 302 dikurang 23 kali 210. Sama dengan 16 kali 302 dikurang 23 dikali 2022 dikurang 302 dikali 6. 23 dikali 2002. 2022 dikurang 302 dikali 6. Oke. Sama dengan 70 dikali 302 dikurang 23 kali 2022. 70 kah? Tunggu, Bu, hitung lagi loh, takut salah. Coba. Seratus 154, Bu. 100 154. 154 dikali 302 dikurang 23 kali 2022. Berarti M dan N-nya 154 dan negatif Min 32. 23. Oke. Berapa NIM-nya? 20, Bu. NIM-nya 20. Oke. Jadi kenapa tercoret-coret ya? Jadi sudah paham ya harusnya ya? Udah banyak latihan soal nih. Kalau sekiranya kalian ada yang belum paham, coba ditanya tadi sama temennya yang sudah, beberapa temennya yang sudah paham. Nanti juga saya share aja video ini supaya kalian bisa ulangi lagi. Nah, sebenarnya kalau kelas teori bilangan itu dia gampang-gampang susah sebenarnya. Dia enggak sesusah kalkulus, sesusah yang harus membuktikan ambil sembarang bilangan segala macamnya, tapi kalian harus terbiasa latihan soal dengan angka, karena ini kan sebenarnya angka-angka perkalian ini aja, perkalian biasa aja sebenarnya, berapa kali berapa gitu, tapi untuk sampai di tahap itu kan tentunya harus banyak latihan. Makanya tadi ada beberapa teman kalian yang sudah bisa langsung, oh berapa ini kali ini kali ini gitu.
Nah, jadi harus perbanyak latihan, dicoba-coba gitu. Coba kalian cari contoh lain. Ini kan misalnya ini kan kenapa mudah nih yang algoritma yang baliknya, yang mundurnya? Karena kan kalian sudah punya contoh contoh sebelumnya. Coba misalkan saya kasih soal, tentukan M dan N untuk FPB ini. Kan kalian artinya harus cari dulu yang pertama ini, baru bisa kalian mundur kan sebenarnya. Bisa langsung, kalau udah expert bisa langsung. Tapi kan akan lebih mudah kalau kalian tahu dulu nih yang alur majunya istilahnya, algoritma Euclid-nya, baru kalian mundurkan. Gitu. Kalau ini akan lebih cepat karena sudah ada yang alur majunya, algoritma majunya. Tinggal nanti gimana coba, nanti pertemuan selanjutnya coba kalian cari contoh soal. Contoh soal nanti ada 3 atau 4 contoh soal gitu di awal. Nanti kalian presentasikan di awal. Kalau tanpa tanpa yang sebelumnya, tanpa algoritma majunya gitu. Pura-puranya kita nggak tahu nih. Tentukan M dan N untuk FPB ini gitu. Nah, nanti gimana caranya gitu. Jadi harus intinya perbanyak latihan aja. Kedepannya sampai akhir juga teori bilangan seperti itu aja. Ngitung sisa berapa kali berapa, habis nggak dibagi, gitu-gitu aja. Belajar FPB, KPK, kongruen, yang gampang-gampang susah lah intinya. Gitu ya. Jadi silahkan kalian cari tadi, kalau bisa minggu ini, ya berarti sisa besok ya. Gak usah lah. Ya carilah jadwal pengganti sebelum pertemuan minggu depan. Satu jadwal pengganti untuk jadwal yang kemarin. Nanti satu pengganti yang lainnya saya kasih video pembelajaran aja. Tapi tetap antara Kamis ini sampai Kamis depan harus ada satu pertemuan. Nanti silahkan satu orang, entah ketua angkatan atau ketua kelasnya hubungi saya, nanti saya kasih jadwal mengajar saya, tinggal kalian sesuaikan. Gitu ya. Oke, untuk hari ini sampai sini aja dulu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.